Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Devita Inggarini dengan NPM 1194015 dari D4 Teknik Informatika 3A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran AI. Yang pertama di sini adalah yaitu teori. Di teori sendiri, definisi AI ialah suatu usaha untuk membuat model atau mendesain mesin agar dapat berperilaku layaknya manusia dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan yang sulit diselesaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Contoh dari AI di sini itu banyak, yaitu saya di sini menyebutkan 3. Yang pertama adalah Google Assistant, yang kedua adalah chatbot, dan yang ketiga adalah penggunaan Face ID untuk mengenali atau membuka suatu sistem, dan masih banyak lainnya. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu sejarah. Sejarah AI atau artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan kecerdasan buatan ialah bermulai sejak tahun 1940 dan di awal kemunculannya mesin atau komputer hanya digunakan untuk melakukan sesuatu yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh manusia. Dengan adanya perkembangan yang semakin modern, AI terus dikembangkan dan pertama kali dikemukakan pada tahun 1950-an dan mulai bermunculan penelitian mengenai teori atau prinsip dari AI itu sendiri. Yang ketiga ialah penjelasan mengenai komponen-komponennya. Yang pertama adalah super learning, yaitu algoritma dari suatu sistem mesin learning yang berproses atau pengawasannya dilakukan secara terpusat, misalkan adanya pemodelan untuk menghitung data atau memanggil data yang memiliki tingkat akurasi yang terus dioptimalkan setiap waktunya. Setiap waktunya itu terus akurasinya akan ditingkatkan dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, untuk poin yang B, 3B di sini adalah klasifikasi. Klasifikasi yaitu contoh atau sampel yang berasal dari 2 atau lebih kelas yang didasarkan pada suatu kemiripan. Dan kita masuk ke 3C, di sini ada regresi, yaitu proses perhitungan guna mencari pengaruh atau hubungan antara 2 atau lebih variabel sehingga dapat mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Di sini kita masuk ke 3D. Di 3D itu adalah unsupervised learning, yaitu algoritma penyelesaian dari suatu machine learning guna mempelajari pola data tanpa memerlukan adanya target. Lalu kita masuk ke 3E, yaitu dataset. Dataset sendiri merupakan kumpulan dari data yang berisi lebih dari satu variabel dan berhubungan dengan topik-topik tertentu. Dan yang terakhir yaitu di 3F adalah testing set. Maksudnya adalah bagian dari dataset yang sedang diuji guna mengetahui keakuratannya dan performanya. Langkah selanjutnya, di sini kita masuk ke bagian proses. Untuk di proses ini saya mohon maaf hanya dapat menjelaskan melalui Word seperti ini karena instalasi PIP yang ada di komputer saya atau laptop saya sedang terkendala, sehingga kurang lebih saya hanya menjelaskan langkah-langkahnya melalui pesan di Word seperti ini. Jadi teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama teman-teman adalah menginstal Anaconda. Untuk menginstal Anaconda-nya itu di sini saya buka dulu. Nah, Anaconda. Jadi untuk menginstal Anaconda di sini buka di anaconda.com.
Ditunggu saja prosesnya sesuai dengan cepat lambatnya dengan koneksi kalian masing-masing. Bisa langsung Windows juga untuk dan untuk Linux tinggal download saja. Kemudian kalian lakukan instalasi seperti biasa. Lalu kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua setelah selesai aplikasi Anaconda Navigator. Kemudian masuk ke langkah ketiga, masuk ke bagian sebentar saya perbesar dulu biar lebih jelas ya. Nah, di sini masuk ke bagian environment, lalu lakukan instalasi pada library ini. Instalasinya ini tidak perlu dilakukan semuanya, hanya saja yang perlu-perlu saja atau yang saat ini sedang kita pelajari itu yang kita lakukan instalasi dulu. Terus langkah keempat ialah kembali ke menu home, dan di sini install Jupyter, Spider, VS Code. Sebenarnya pada tampilan home itu banyak sekali yang apa ya, yang banyak sekali menunya ya. Tetapi untuk yang saat ini kita perlu install yaitu Jupyter, Spider, VS Code, dan satu lagi itu adalah CMD-nya Anaconda ya, CMD Anaconda. Udah. Lalu di sini kita masuk ke PPY dan pastikan teman-teman melakukan install. Maksudnya di laptop teman-teman udah terinstall pip-nya. Karena pip saya terkendala jadi tidak dapat menjelaskan secara lebih jelasnya. Lalu selanjutnya di sini teman-teman buka mencari scikit-learn. Di sini dibuka dulu. Nah, di sini teman-teman bisa cari yang tadi ya. Nih, scikit-learn. Di sini tambah saja terus cari. Kita pakai yang terbaru yaitu 26 Desember 26 2021 kita pakai ini ya. Langkah selanjutnya ialah kita install pip install scikit-learn-nya pada CMD yang ada di Anaconda yang tadi sudah kita install, lalu masukkan pengecekan pada versi dengan melakukan perintah conda. Ini minnya 2 ya teman-teman ya, jadi seperti ini version. Nah, jika sudah muncul versinya, langkah selanjutnya adalah kita harus mengecek versi dari Python yang kita gunakan dengan cara mengetikkan perintah Python min-nya 2 kali, lalu version. Maka jika keduanya sudah muncul, kita dapat lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita masuk ke poin ke-7, di mana memasukkan perintah yang tadi ada di sini, di PPY. Teman-teman tinggal copy aja yang di sini, lalu di paste di CMD dari Anaconda. Lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian untuk mengetahui apakah pip dari scikit-learn ini sudah masuk, teman-teman bisa menggunakan atau mengetikkan perintah pip list untuk mengecek data apakah si pip scikit-learn-nya itu sudah masuk ke dalam sistem dari kita. Jika sudah, teman-teman buka Spider yang sudah tadi kita install, lalu kita memasukkan sesuai modul pertama itu nah seperti ini. Iya.
Jadi dibuka dulu teman-teman untuk skilllearn-nya ini, tutorial HTML ini, copy-in aja, lalu kita paste di Chrome atau Firefox teman-teman. Di sini merupakan langkah-langkah untuk pembelajaran kali ini ya. Kemudian di sini kita masuk ke bagian yang pertama tadi untuk instalasinya sudah selesai. Lalu kita akan mencoba di loading at example dataset. Nah, untuk dataset sendiri di sini. Nah, di sini teman-teman bisa buka, kita ke bawain. Nah, ini ada loading example dataset. Nah, jadi ini dikopikan aja dulu satu persatu, atau langsung di-copy seperti ini, bisa juga. Ini adalah seperti ini. Jika ini di-run, maka akan muncul untuk hasilnya akan seperti yang ada pada website, yaitu seperti ini ya. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa digit itu akan menyusun angka ke samping seperti ini. Sedangkan untuk iris, dia akan menyusun data ke bawah. Menyusun data ke bawah. Lalu kita kembali lagi ke modulnya. Di sini kita masuk ke poin ketiga, yaitu run and prediction. Nah, ini kita ke bawah, ke ini, learn and prediction. Seperti yang tadi, untuk learn and prediction ini kita copy-in satu-satu. Seperti ini. Kita paste ke spider kita. Lalu di sini kita menyimpulkan untuk hasilnya ialah seperti ini. Untuk baris ini yang from Scikit-learn import SVM ini, Scikit-learn itu adalah library-nya, dan juga untuk CLF ini. Jadi saya tambahin dulu yang di sini itu from Scikit-learn import SVM. SVM adalah kelas yang kita import dari library sklearn. Seperti itu. Terus untuk CLF sama dengan SVM .svc gamma sama dengan ini, dia itu untuk memberikan nilai gamma sama nol. Kemudian lanjut di bawahnya yaitu CLF fit. CLF fit di sini digunakan untuk mengklasifikasi nilai. Dan sedangkan CLF production, maksudnya CLF predicts di situ untuk mengklasifikasi atau prediksi nilai dari CLF. Lalu kita kembali ke modul lagi. Di sini kita masuk ke model persisten. Nah, untuk model itu ada di bawah selanjutnya. Sebentar. Kok model persisten? Mohon maaf ya, terjadi kesalahan. Di sini ini untuk modul persisten tadi sudah dilakukan komentar, jadi kita langsung skip ke model converge. Masuk ke model conversion sesuai dengan modul ya tadi. Sebentar teman-teman. Oh ya, maaf. Kita ulang dulu ya. Nah, ini ternyata ada yang terlewat tadi, persisten. Nah, ini persisten di sini. Kita masuk ke persisten, jadi langsung bisa
di spidernya tuh kita langsung coding di bawah-bawahnya, di bawah perintah yang tadi, yang sebelum pertama kan kita membuat loading and example dataset, lalu di bawahnya kita langsung bisa melakukan coding untuk learning and prediction. Lalu kita juga di bawahnya dapat melakukan model persisten hingga ke conversion-nya itu, jadi bisa langsung jadi satu di spider atau tempat yang sama. Baik, di sini kita masuk ke penjelasan. Untuk from Scalern import SVM ini kelas SVM yang diimport dari library Scalern. Dan kemudian ini untuk Scalern import dataset, artinya kita mengimport dataset atau kelas dataset dari library Scalern. Dan ini itu untuk perhitungannya. Ini untuk, ya, jadi ini dari X, Y ini hingga ke sini itu untuk perhitungan dari si persistence-nya itu. Dan di sini sudah dijelaskan, saya sudah mengambil kesimpulan bahwasannya import SVM artinya untuk memanggil kelas SVM dari library Scalern. Kemudian import data, yaitu untuk memanggil kelas dataset dari library Scalern. Terus untuk F sama dengan SVM yang ini. Bentar. Nah, ini itu digunakan untuk membuat variabel dan membuat kelas baru. Dan yang ini itu untuk X, Y dataset.load underscore iris. Ini itu untuk memberikan nilai kepada memberikan nilai, dan untuk clf.fit ini untuk melakukan proses perhitungan. Nah, baik, kita balik ke modul lagi. Untuk codingannya itu dari sini ya. Jadi tinggal dibuka aja linknya ini, nanti codingannya dari situ semua, kita tinggal mempraktekkannya di Spider kita. Yang selanjutnya kita masuk ke conversion. Untuk conversion sendiri, di sini kita dulu, bentar, conversion. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada, sudah dikopikan satu-satu ke spidernya. Jadi di sini saya akan menjelaskan per barisnya ya. Untuk ini import numpy as numpy, ini yaitu memanggil library numpy. Numpy atau yang disingkat dengan penamaan np. Kemudian yang from ini yaitu untuk memanggil kelas random dari kelas random projection dari library Scalern. Nah, selanjutnya untuk RNG di sini itu untuk membuat dan mendefinisikan nilai dari numpy itu sendiri. Dan untuk poin selanjutnya yaitu untuk membuat variabel X dan menentukan nilai random yang muncul dari 10 sampai dengan 2000. Untuk perintah yang ini, untuk menyimpan hasil nilai random ke dalam array dan menentukan tag data ke dalam, menentukan atau mengubah tag data ke float 32. Dan untuk X.data type ini mengubah data type menjadi float. Kemudian yang transformer ini untuk membuat variabel data dan menjelaskan mengenai kelas random serta memanggil fungsi dari Gaussian random projection. Di sini kita langkah selanjutnya yaitu xnew sama dengan transformer.fit ini
untuk membuat variabel baru dan memperlakukan hitungan label. Dan yang untuk x_new data type ini untuk mengubah data type menjadi float. Ini data type. Kemudian yang print di sini itu untuk menampilkan file. Itu untuk prosesnya. Dan sini kita masuk ke penanganan error. Penanganan error. Untuk penanganan errornya terjadi akibat dari pip yang error sehingga muncul masalah ketika menjalankan si sistem dari Spider. Sehingga saya tidak dapat menjelaskan secara lebih detail atau langsung coding di Spider-nya. Untuk penyelesaiannya sendiri, saya sedang melakukan aplikasi ulang atau mendownload ulang dari Python-nya dan juga pip-nya, sehingga untuk kedepannya dapat melakukan proses pengerjaan secara lebih jelas, sehingga teman-teman langsung bisa mempraktekkannya. Kurang lebih itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika kurang jelas ataupun terdapat kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.